Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arin dengan NIRIM 2020218676. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teologi feminis. Teologi feminis ini salah satu tugas dari mata kuliah teologi gender. Ya, pertama kita harus melihat latar belakang dari teologi feminis ini. Tentunya teologi feminis ini muncul sebagai respon di mana ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan, kaum wanita ini dalam konteks beragama. Kita melihat banyak teks suci dan tradisi religius yang secara historis memperkuat posisi subordinat perempuan. Itu menjadi respon dari teologi feminis ini. Oleh karena itu, dengan kehadiran teologi ini, ia berusaha untuk menggali kembali teks-teks dan praktik keagamaan dengan tujuan mengangkat suara perempuan dan menentang struktur patriarkal. Artinya, melalui teologi feminis ini, itu mendasar pada kehidupan kaum perempuan yang dimana mereka itu ditindas dari segi konteks agama, sehingga dengan kehadirannya ini mengangkat suara perempuan. Kita telah mengetahui latar belakang dari munculnya teologi feminis ini. Tentunya pencetus dari teologi ini perlu kita ketahui. Di sini saya memperlihatkan dua tokoh. Itu yang pertama, Marie Daly. Itu ia mengungkapkan dalam bukunya suatu respon ia dengan mengkritik peran perempuan dalam gereja dan menyuarakan pembebasan perempuan dari dominasi religius. Ia menekankan perlunya spiritualitas yang mencerminkan kekuatan dan kepercayaan diri perempuan. Artinya, dalam gereja, perempuan dan laki-laki itu setara. Dalam segi kepemimpinan, itu perempuan juga berhak. Begitupun dengan laki-laki. Tidak ada ketidakadilan. Harusnya ada kesamaan, harusnya ada kesetaraan dalam suatu lembaga seperti dalam gereja. Kemudian Elizabeth Fiorenza, ia menekankan tentang pendekatan hermeneutik feminisnya yang mengkaji sejarah dan peran perempuan dalam tradisi Kristen. Ia mengajak kita, para pembaca dalam bukunya itu, untuk memperhatikan pengalaman dan suara perempuan dalam konteks teks-teks suci. Artinya, mempertimbangkan suara perempuan, menggali dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dalam teks suci. Apakah benar bahwa hanya suara laki-laki yang boleh dengarkan atau seperti apa? Tentunya ia menggunakan pendekatan hermeneutik untuk membaca bahwa sebenarnya suara perempuan itu juga ada dan itu setara dengan laki-laki. Itulah ungkapan dari Elizabeth dalam bukunya dengan pendekatan hermeneutik bahwa semua manusia itu sama. Kita masuk dalam poin ketiga, yaitu fokus utama dari teologi feminis ini. Ya, kita tahu teologi feminis ini itu bagaimana mengajak kita, para pembaca, untuk menganalisis teks-teks suci dengan kacamata gender atau kesetaraan. Mencari elemen-elemen yang mungkin mendiskriminasi perempuan dan menawarkan interpretasi alternatif yang lebih inklusif. Kita melihat bagaimana dalam teks suci itu melihat pribadi kaum perempuan yang didiskriminasi, kemudian
suatu penawaran interpretasi yang alternatif, yang lebih inklusif, itu kita boleh lihat di dalamnya. Kemudian juga bisa dilihat dari pengalaman perempuan. Teologi ini menekankan pentingnya pengalaman perempuan dalam memahami iman dan spiritualitas. Pengalaman ini seringkali terabaikan dalam narasi teologi tradisional. Kita perlu memahami iman dan spiritualitas, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, menyangkut dengan iman. Kemudian patriarki dalam agama. Teologi feminis ini mengkritik struktur patriarki yang ada dalam institusi agama. Ya, tak dipungkiri bahwa dalam agama itu kerap kali menerapkan yang namanya patriarki. Laki-laki lebih berkuasa karena kita memandangi laki-laki itu lebih kuat, sedangkan perempuan itu lemah. Sehingga dalam suatu lembaga institusi agama itu kerap kali jabatan atau kepemimpinan itu dominan ke laki-laki. Karena kita menganggap perempuan itu lemah, ia tidak lebih dari laki-laki, sehingga terjadilah diskriminasi dalam institut agama. Dan hal ini mencakup analisis tentang bagaimana ajaran dan patriarki, praktik agama seringkali menguntungkan laki-laki dan mendiskriminasi perempuan. Itu yang perlu kita sikapi dalam konteks beragama, bahwa perempuan itu kerap kali didiskriminasi dan menguntungkan laki-laki. Seharusnya dalam teologi gender, seperti dalam cabang feminis ini, itu perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Kemudian spiritualitas perempuan. Ya, dalam teologi feminis ini itu lebih mendorong pencarian spiritualitas yang mencerminkan pengalaman dan nilai-nilai perempuan, serta menawarkan alternatif yang lebih inklusif dalam praktik beragama. Pengalaman, ya, mencerminkan pengalaman, bukan berdasarkan bahwa dia lebih kuat, dia lebih tahu segalanya sehingga ia berhak menduduki suatu kepemimpinan atau suatu suatu kepengurusan dalam beragama, dalam lembaga agama. Namun itu dilihat dari cerminan pengalaman. Selanjutnya kita masuk dalam relevansi. Kita telah melihat secara singkat bagaimana dampak ketika kaum perempuan itu dianggap tidak setara dan mereka mengalami ketidakadilan. Dengan respon teologi feminis ini hadir, datang untuk bagaimana memberikan pandangan bahwa semua manusia itu sama, khususnya dalam konteks beragama. Dalam kekristenan, manusia itu tidak dipandang bahwa ini lebih sempurna, ini tidak. Tetapi manusia itu sama. Artinya segala hak itu ada pada setiap pribadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga seharusnya ada kesetaraan di dalamnya. Ya, dari teologi feminis ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam diskusi tentang gender dan agama. Sudah kita lihat. Kemudian dengan memahami feminis teologi ini, itu memberikan ruang, memberikan pendekatan yang mendorong reformasi dalam banyak tradisi religius dan memberikan suara kepada perempuan dalam konteks teologis. Dan tentunya relevansinya terus berkembang, terutama dalam diskusi mengenai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender dalam konteks global. Hal yang utama ditekankan dari teologi feminis ini adalah ketika penerapan dari teologi feminis ini
benar-benar sungguh diterapkan dalam suatu komunitas masyarakat, tentunya relevansinya itu bertumbuh berkembang dengan baik dalam uh, apa dalam sosial. Itu pasti keadilan sudah ada, kemudian hak asasi manusia itu sudah ada setiap pribadi. Tentunya kesejahteraan itu terbangun, terjadi dalam komunitas masyarakat, bahkan dalam bergereja. Bahwa untuk eh, bertumbuh berkembangnya suatu persekutuan itu adalah ketika orang yang ada di dalamnya itu saling menghargai, adanya keadilan, adanya hak masing-masing, kemudian memikirkan bagaimana suatu lembaga persekutuan itu berkembang lebih baik. Karena bertumbuh berkembangnya suatu persekutuan lembaga itu bukan hanya satu orang saja yang memikirkan, namun dari berbagai pemahaman pemikiran orang lain, tentunya berangkat dari pengalaman. Dan pastinya pengalaman itu bukan hanya dari laki-laki saja, kaum pria saja, namun itu boleh datang dari kaum perempuan, kaum wanita. Sehingga harusnya ada kesetaraan, harusnya ada keadilan, harusnya ada hak setiap pribadi untuk satu dalam satu persekutuan, dalam lembaga seperti dalam bergereja. Ya, saya memberikan contoh khususnya dalam bergereja. Kita melihat yang dominan menjadi seorang pemimpin itu yaitu kaum laki-laki. Ada perempuan namun itu jarang. Kenapa? Karena mungkin dalam pemikiran perempuan itu mengakar pemahaman bahwa mereka itu lemah. Mereka itu tidak mampu karena laki-laki itu lebih kuat, lebih tahu segalanya. Mungkin itu dalam pemikiran kaum wanita. Namun dengan kehadiran feminis ini itu memberikan pandangan bahwa pemikiran seperti itu sebenarnya keliru. Artinya siapa saja berhak untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu komunitas, dalam bergereja. Jadi kehadiran feminis ini mau merubah pola pikir bahwa kita tidak selalunya diam pada pemikiran tersebut. Ya, tidak memikirkan bahwa saya lemah, saya tidak pantas, melainkan kita semua bisa melakukannya, tentunya sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Bagaimana kita bisa terlibat di dalamnya. Tapi kadangkala kaum perempuan yang telah mengakar dalam pikirannya bahwa ia lemah, itu justru boleh dikatakan menimbulkan diskriminasi terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Komunitas dalam gereja itu sudah terbuka untuk mereka. Bagaimana melibatkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, melibatkan diri, mengambil haknya untuk bisa setara dengan laki-laki. Namun karena akar dari pemahaman itu yang melekat dalam pikirannya, sehingga ia tidak berani mengambil risiko. Artinya saya mau tekankan bahwa sebenarnya komunitas gereja itu sudah terbuka, memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan pernyataan bahwa dalam gereja itu sudah setara. Namun itu kembali lagi kepada siapa, misalnya kaum perempuan yang masih berakar dalam pikirannya bahwa mereka itu lemah. Itu kembali lagi ke setiap pribadi. Namun gereja itu sudah jauh lebih terbuka tentang hal kesetaraan di dalam kepemimpinan, dalam menata pelayanan dalam komunitas bergereja. Ya baik, saya sedikit mensimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita terkait dengan feminis teologi. Yaitu saya mau katakan
kehadiran feminis teologi ini itu suatu usaha yang dilakukan menentang dan mereformasi cara pandang terhadap agama dengan menekankan kesetaraan gender dan memperjuangkan suara perempuan. Berusaha mengangkat suara perempuan. Kemudian melalui pendekatan ini itu diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih adil dan inklusif mengenai spiritualitas dan praktik keagamaan. Itu yang menjadi simpulan dari teori ini, bahwa kesetaraan itu harus ada dalam keagamaan. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang boleh kita pelajari bersama pada saat ini itu sedikit menambah wawasan kita, cara pandang kita tentang bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu diterapkan dalam masyarakat dan dalam bergereja. Sekian, terima kasih untuk